Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan kali ini kakak akan membahas tentang proses pernapasan manusia. Nah, jadi adapun yang kita bahas kali ini adalah proses pernapasan manusia adik-adik. Nah, proses pernapasan manusia ini sebenarnya meliputi aktivitas ketika kita menghirup udara dan menghembuskan udara tersebut adik-adik. Jadi udara dapat masuk dan keluar paru-paru karena adanya tekanan udara luar adik-adik dengan udara dalam paru-paru. Perbedaan tekanan ini disebabkan oleh terjadinya perubahan besar kecilnya rongga udara, rongga perut dan rongga alveolus tentunya. Perubahan besarnya rongga ini terjadi karena kerja otot-otot pernafasan, yaitu jadi adapun di sini proses pernapasan manusia ini itu dipengaruhi oleh otot-otot pernapasan adik-adik. Nah, di sini dipengaruhi oleh otot-otot pernapasan, di mana otot-otot pernapasan ini adik-adik itu ada dua ya, yaitu ada otot diafragma ya. Jadi yang berperan ketika udara itu dihirup maupun dihembuskan itu ada dua otot ya, otot diafragma dan otot antara tulang rusuk. Nah, otot antar tulang rusuk. Nah, antar tulang rusuk adik-adik. Nah, inilah yang berperan pada proses pernapasan sebenarnya. Lalu sekarang bagaimana sih otot-otot yang dua ini ya melakukan entah itu kontraksi atau berelaksasi ketika udara masuk atau keluar. Jadi adik-adik proses pernapasan itu ya, yang pertama kakak bagi dulu. Yang pertama dikenal dengan istilah inspirasi adik-adik. Jadi inspirasi ini adalah terjadi pengisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru adik-adik. Jadi di sini terjadi pengisapan oksigen. Nah, atau penghirupan oksigen. Seperti ini adik-adik. Penghirupan oksigen. Nah, seperti ini. Ke dalam paru-paru. Seperti ini adik-adik. Selanjutnya adik-adik ya. Adapun bagaimana sih oksigen ini dapat masuk ke paru-paru? Nah, itu terkait dengan otot diafragma dan otot tulang antar rusuk itu mekanismenya seperti ini adik-adik ya. Nanti ya, otot diafragma dan otot antar tulang rusuk ini berkontraksi. Jadi di sini lebih kepada otot pernapasan berkontraksi. Nah, seperti ini adik-adik. Maaf, di sini otot pernapasan berkontraksi. Berkontraksinya seperti apa adik-adik? Ternyata berkontraksinya itu seperti ini. Dimana kalau otot diafragma di sini ya, otot diafragma itu dalam posisi mendatar adik-adik. Kemudian ya, otot antar tulang rusuk. Nah, otot antar tulang rusuk di sini akan terangkat adik-adik. Ini yang terjadi. Dengan otot pernapasan berkontraksi ini adik-adik, keadaan ini akan menambah besarnya rongga dada. Jadi nanti di sini akan menambah besar rongga dada. Jadi di sini rongga dada membesar. Nah, seperti ini. Rongga dada membesar adik-adik. Selanjutnya adik-adik, dengan membesarnya rongga dada
itu juga akan mengakibatkan mengembangnya paru-paru adik-adik. Sehingga nanti udara luar masuk melalui hidung. Jadi di sini langsung saja ke udara luar masuk adik-adik. Nah, di sini udara luar masuk. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi ini adalah proses inspirasi, dimana sekali lagi inspirasi ini adalah penghirupan oksigen ke dalam paru-paru. Yang pertama kali terjadi adalah otot-otot pernapasan berkontraksi, dimana otot-otot pernapasan ini ada otot diafragma yang mendatar, kemudian otot antar tulang rusuk terangkat. Dengan berkontraksinya otot pernapasan, maka akan mengakibatkan rongga dada membesar dan udara luar masuk adik-adik. Selanjutnya adik-adik, bagaimana sih proses pengeluaran udara tersebut? Nah, di sini jadi proses yang kedua, di sini adik-adik kakak akan tulis yang kedua, itu adalah proses ekspirasi adik-adik. Di mana proses ekspirasi ini terjadi ketika kita menghembuskan udara adik-adik. Jadi di sini terjadi yang namanya penghembusan udara keluar tentunya. Udaranya berisi apa? Udaranya itu bisa jadi berisi karbon dioksida dan uap air adik-adik, seperti itu ya. Lalu bagaimana sih mekanismenya? Mekanismenya itu tentu kebalikan dari inspirasi tadi adik-adik, di mana di sini otot pernapasan ya itu bukan kontraksi, akan tetapi dia akan mengalami yang namanya relaksasi adik-adik. Jadi nanti di sini relaksasinya itu di mana otot diafragma itu mengendur. Jadi nanti di sini ada dua yang terjadi, di mana otot diafragma ya di sini mengendur, sedangkan otot antar tulang rusuk ya sedangkan otot tulang rusuk kembali ke posisi semula. Kalau tadi terangkat kan adik-adik ya, kalau yang kontraksi. Jadi di sini otot antar tulang rusuk kembali seperti semula adik-adik dari yang posisi terangkat tadi ya. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya, ketika otot pernapasan relaksasi itu akan mengakibatkan rongga dada di sini adik-adik menyempit. Nah, jadi di sini rongga dada ya menyempit adik-adik. Dengan menyempitnya rongga dada di sini adik-adik, maka ya itu akan menyebabkan ya udara dapat terdorong keluar dari paru-paru. Jadi di sini udara keluar. Nah, seperti ini adik-adik. Ini adalah proses pernapasan pada manusia ya. Baik itu inspirasi adik-adik ya, yaitu penghirupan oksigen ke dalam paru-paru, maupun ekspirasi, yaitu penghembusan udara. Jadi mekanismenya seperti ini adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem pernapasan selanjutnya.